Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Sebagai pendakwa dengan lebih 3 juta pelanggan di kanal YouTube, Ustadz Adi Hidayat sering dikritik beberapa tokoh publik, entah yang berlatar akademis atau pondok, lantaran beberapa pernyataannya yang dianggap kurang hati-hati. Pada 2021 misalnya, salah satu video lama Adi Hidayat yang menyebut bacaan dalam doa iftitah tidak punya dalil, dipermasalahkan oleh beberapa ulama NU seperti Kiai Haji Ma'ruf Khozin dan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dari mulai yang sahih sampai yang palsu pun, sampai hadis palsu pun tidak didapati doa inni wajjahtu dipakai dalam sholat. Sebab bacaan yang dikoreksi oleh Adi nyatanya sudah pernah diriwayatkan oleh Tabrani serta beberapa perawi lain seperti Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi. Lalu masih di tahun yang sama, Adi Hidayat juga dituduh berbohong atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena saat membahas isi kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ulama ini, dia melangkahi beberapa bagian penting untuk memenangkan argumennya soal bid'ah. Kontroversi Adi Hidayat lantas tidak berhenti di situ saja. Tahun lalu, dia 2 kali melontarkan klaim berbahaya tentang Kapiten Patimura alias Thomas Matulesi yang konon beragama Islam dan punya nama asli Ahmad Lusi. Serta ada pernyataan soal rumah proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 yang jadi lokasi deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai hibah dari seorang warga keturunan Yaman. Namun kedua klaim ini selain sudah dibantah oleh masing-masing keluarga dari para pelaku sejarah, itu juga ditentang oleh para akademisi lantaran dinyatakan secara liar tanpa fakta pendukung yang kuat. Lalu siapa sebenarnya Ustadz Adi Hidayat ini? Apa yang membuatnya percaya diri saat melontarkan berbagai pernyataan kontroversial di hadapan publik? Well, daripada berprasangka, mending langsung saja kita ulas sepak terjangnya dalam polemik transformasi kali ini. Lahir dengan nama lengkap Adi Hidayat pada 11 September 1984 di Pandeglang. Penceramah kondang ini punya 4 saudara dari orang tua yang sama, pasangan Warso Supena dan Haja Rafia Akhyar. Latar belakang pendidikan Adi cukup impresif. Saat level prasekolah di TK Pertiwi Pandeglang pada 1989, dia berhasil lulus sebagai siswa terbaik. Hal yang sama berlaku untuk 2 sekolahnya di tingkat dasar, SDN Keraton 3 Pandeglang dari kelas 1 sampai kelas 3, juga SDN 3 Pandeglang dari kelas 4 sampai kelas 6. Adi bahkan sempat dimasukkan dalam kelas unggulan untuk para siswa SD terbaik di seluruh kabupatennya. Setelah lulus SD, orang tua Adi sebenarnya ingin mendaftarkan sang anak ke SMPN 1 Pandeglang. Namun karena pengakuannya soal mimpi bertemu Rasulullah SAW, dia akhirnya dimasukkan ke Madrasah Salafiyah Sanusia Pandeglang, kemudian lulus di sana pada 1997. Dari situ Adi lantas lanjut ke Madrasah Sanawiyah Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Garut, lalu bertahan di sana hingga aliyah atau setingkat SMA. Adi berhasil menyabet 2 gelar santri teladan dalam bidang agama dan umum saat lulus dari Ponpes ini. Makanya pada 2003, dia sempat mendapat undangan PMDK untuk melanjutkan studi ke Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Undangan itu diterima oleh Adi, namun dia hanya bertahan di sana hingga 2005 karena lagi-lagi harus memenuhi panggilan studi ke kota Tripoli, Libya di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah. Di tempat inilah dia menyelesaikan pendidikan tingkat S1 pada 2009, kemudian lanjut ke International Islamic College di kota yang sama hingga selesai S2 pada 2011. Begitu studinya rampung di negeri orang, Adi akhirnya pulang ke Indonesia, kemudian meminang perempuan bernama Sufairoh yang dia idamkan sejak meninggalkan tanah air. Dia memiliki 5 anak dari pernikahannya ini, Muhammad Hamil Quran, Amelia Habibatul Mustafa, Muhammad Abdullah Amali, Rabiati Khairatun Hisan, serta Amirati Rafiati Muslimah yang lahir pada 2022 lalu. Sejak masih bersekolah di Libya pada 2009, Adi sudah bekerja sebagai Aminul Khutaba atau Ketua Dewan Khatib Jami Dakwah Islamiyah Tripoli. Tugasnya adalah menentukan siapa saja yang bakal mengisi ceramah. Lalu saat pulang ke Indonesia pada 2011, dia dipercaya jadi pengasuh Ponpes Quran Al-Hikmah Lebak Bulus, kemudian hijrah ke Bekasi pada 2013 dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan untuk studi Islam dan pengembangan dakwah yang menaungi beberapa program seperti Sekolah Terbuka UAH, Kaderisasi Ulama, At-Taisir Learning Center, juga umrah dan tur serta beasiswa. Adi juga aktif mendokumentasikan portofolio ceramah dan kajiannya di berbagai tempat sejak 2017 lewat halaman Facebook Ustadz Adi Hidayat.
lalu merambah ke YouTube dengan kanal Adi Hidayat Official pada 2019. Nah, lewat kedua platform itulah namanya bisa tersebar luas hingga berhasil mengumpulkan jutaan jemaah. Selain aktif memproduksi konten di berbagai platform, Adi juga punya pencapaian literasi yang impresif dibanding ustadz sepantarannya. Sejak masih berkuliah sampai sekarang, total sudah ada 18 judul buku serta kitab yang dia terbitkan. Mulai dari Minhatul Jalil Bita'rifi Arudil Khalil yang cetak pertama kali pada 2010, kemudian Quantum Arabic Method Akhyar pada 2011, lalu 3 judul pada 2012 meliputi Ma'rifatul Insan, Pedoman Al-Quran Menuju Insan Paripurna, Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran, serta Al-Arabiyah Litulabil Jamiyah. Kemudian 2 judul pada 2013 termasuk persoalan hadis-hadis populer dan ilmu hadis praktis, menyusul 2 buku berikutnya pada 2014, Tuntunan Praktis Idul Adha dan Pengantin As-Sunnah. Kemudian buku catatan penuntut ilmu pada 2015, Pedoman Praktis Ilmu Hadis 2016, Manhaj Tahzir Kelas Eksekutif 2017, kemudian 2 judul yang meliputi Muslim Zaman Now, Hafal Al-Quran dalam 30 hari, juga Bahagia di Bawah Naungan Al-Quran dan Sunnah pada 2018. Setelah itu menyusul 3 judul pada 2019 termasuk Pedoman Praktis Umrah, Manusia Paripurna Kesan Pesan dan Bimbingan Al-Quran, Metode At-Taisir 30 Hari Hafal Al-Quran, hingga yang terbaru Buah Hasnaut yang terbit perdana 2020 lalu. Selain pencapaian dalam bentuk karya tulis, Adi Hidayat juga punya satu prestasi penting dalam bidang akademis. Itu adalah gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University Turki pada 2019 lalu. Untuk penghasilan, Adi Hidayat sendiri tidak pernah terang-terangan di media soal bayaran yang dia terima saat mengisi ceramah atau kajian. Namun kita bisa memastikan kalau ustadz satu ini punya banyak sumber cuan yang lebih dari cukup untuk sekedar bertahan hidup. Karena dari satu kanal YouTube saja, kalau menurut taksiran agregator data Social Blade, pendapatan bulanannya sebesar 3.800 USD hingga 61.400 USD, atau kisaran 56.981.000 hingga 920.693.000. Itu pun belum menghitung total penghasilan dari bisnis baju kokonya yang rata-rata dibanderol dengan harga Rp500.000 ke atas. Lalu bagaimana kabar terbaru dari Ustadz kondang satu ini? Well, buat yang belum tahu, sejak Februari lalu, Adi Hidayat diumumkan secara resmi lewat laman muhammadiyah.or.id sebagai Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan akan bekerja hingga 2027.